Beberapa lama setelah Soeharto jatuh di tahun 1999, Indonesia sedang ada di kondisi yang sangat rapuh dan tidak stabil. Ketidakstabilan ini ternyata dimanfaatkan oleh beberapa pihak yang ingin mengontrol negara kita. Dan mereka meninggalkan jejaknya di sebuah dokumen. Dokumen itu datang dari perusahaan asing yang menyebut Indonesia sebagai salah satu negara tempat mereka mengatur opini publik untuk menguasai kancah perpolitikan di Indonesia. Perusahaan inilah yang jadi salah satu pelopor aktivitas buzzer yang banyak sekali kita lihat saat ini di kolom komentar yang ada di sosial media. Sobat Jiwa, pernah nggak pada saat kalian membuka sosmed, terus ngerasa ada yang janggal? Kok tiba-tiba hampir semua postingan dan komentar orang-orang itu membahas isu yang sama? Bukan cuma sekali dua kali, tapi hampir setiap ada satu isu besar yang muncul ke permukaan. Nah, timeline sosial media kita saat ini adalah bentuk nyata dari kontrol elit global di negara Indonesia. Dan ternyata, kontrol ini terjadi nggak cuma dari tahun 1999 aja, tapi sejak awal kemerdekaan Indonesia. Nah, kalau kita mau tahu gimana caranya menjajah bangsa tanpa harus pakai senjata perang atau kekerasan fisik, kamu bisa lihat kejadian ini terjadi di negara kita, Indonesia. Indonesia adalah contoh nyata dari penjajahan halus lewat perangkat yang kita pakai setiap hari. Coba deh kita ingat-ingat lagi. Sosial media zaman dulu, itu yang ada di timeline kita, hanya teman-teman kita doang. Mau itu teman di dunia nyata yang lanjut temanan secara online, atau teman yang kita kenal di online, terus kita approve pertemanannya. Tapi kalau misalnya kita lihat konsep sosial media sekarang, siapapun bisa muncul di timeline kita. Timeline kita nggak lagi dipenuhi oleh orang-orang yang kita follow, yang nggak kita follow pun ikut ada. Dan disinilah jebakannya. Lewat konsep sosial media sekarang, konten-konten narasi bermuatan politik, polarisasi sosial, isu-isu sensitif atau agenda tertentu yang ingin dipush oleh pihak-pihak berkepentingan bisa masuk ke timeline kita gitu aja tanpa permisi. Kenapa ini jadi penting? Kalau misalnya kita lihat data di Indonesia, dari data report yang disusun oleh Simon Kemp per tahun 2025, ada 212 juta orang pengguna internet aktif di Indonesia. Di mana 50% diantaranya, yaitu sekitar 143 juta orang, adalah pengguna sosial media aktif, dengan rata-rata orang menghabiskan 7,5 jam sehari di depan layar handphone. Dan kalau bicara e-commerce nih ya, Indonesia punya 229 juta orang yang suka belanja online, dengan nilai ekonomi digital 100 miliar dolar per tahun. Atau kalau misalnya kita rupiahkan, itu sekitar 1.800 triliun rupiah. Angka yang sangat-sangat besar, Sobat Jiwa. Nah, melihat data ini, banyak orang-orang tidak bertanggung jawab memanfaatkan potensi yang dimiliki oleh Indonesia. Contohnya siapa aja? Kalau masa pemilu nih ya, mulai banyak buzzer-buzzer di timeline yang mengincar suara rakyat. Terus ada juga agen politik bayaran yang melakukan pengalihan isu. Dan satu lagi, ada jaringan elit global yang melihat potensi ekonomi Indonesia di bidang e-commerce yang tadi, 1.800 triliun. Dan itu angka yang sangat-sangat fantastis. Populasi Indonesia yang besar ini mereka eksploitasi sebagai tambang data dan juga mesin uang raksasa lewat e-commerce-nya. Setiap produk yang kita check out, setiap barang yang kita cari, dan setiap kita ngutang pakai pay later, itu datanya diolah kembali untuk dijadikan keuntungan oleh para elit global ini. Begitu juga di ranah sosial media, data kita juga diolah. Mulai dari konten apa yang kita suka, apa yang kita cari di sosial media, apa komentar kita, semuanya itu direkam. Kalian sadar atau nggak sadar, data perilaku kita itu semuanya dijadikan bahan untuk memprediksi, mengarahkan, dan mengendalikan pola hidup masyarakat Indonesia sampai ke pilihan politik. Dan satu hal yang perlu kita ketahui dan juga perlu kita sadari, Sobat Jiwa, usaha campur tangan elit global di Indonesia bukanlah hal yang baru. Sejak dari awal kemerdekaan, jaringan elit global itu dan kekuasaan Barat sudah mengincar wilayah ini sebagai aset strategis yang harus ditundukkan. Dan ini yang akan kita bahas di video hari ini. Gimana campur tangan elit global dalam perkembangan Indonesia dari masa ke masa. Sudah buru-buru mau berkomentar? Nah, tunggu dulu ya. Tonton video ini sampai habis. Nah, Sobat Jiwa, untuk bisa paham kenapa Indonesia bisa sekacau ini sekarang, kita perlu paham lagi dulu sejarah elit global dan titik awal kekuatan finansial mereka. Kita harus menarik garis sejarah jauh ke belakang ke era di Rusia yang bernama Revolusi Bolshevik.
Nah, untuk sobat jiwa yang belum nonton video tentang siapa jaringan yang kita sebut sebagai elit global ini, kamu bisa nonton video yang ini. Linknya sudah juga saya siapkan di kolom deskripsi. Singkatnya sedikit ya, di situ diceritakan bahwa lewat revolusi Bolshevik itu, para elit global ini membentuk negara adidaya di timur yang dulu disebut Uni Soviet. Nah, di Uni Soviet ini mereka mengetes sistem kekuasaan yang mereka namakan tatanan dunia baru. Yang nantinya, sistem kekuasaan inilah yang akan diterapkan agendanya di seluruh dunia. Setelah mereka berhasil mengetes sistem kekuasaan dan merampas aset Rusia, mereka memindahkan pusat kekuasaan mereka itu ke Amerika. Demi kemulusan proses pemindahan itu, para elit ini memainkan catur politiknya di kancah global. Mereka membelah seluruh planet bumi ini menjadi dua kutub kekuasaan, yaitu blok timur dan juga blok barat. Dan itu adalah hal yang pernah kita pelajari di sejarah kita waktu zaman SD dulu. Ingat nggak? Para elit global ini memanfaatkan trauma manusia tentang peperangan dunia kedua untuk memuluskan agenda mereka. Mereka membelah kekuasaan menjadi blok barat yang dipimpin oleh Amerika dan blok timur yang dipimpin oleh Rusia. Sobat jiwa, elit global merancang permainan politik global ini supaya manusia terus dihinggapi oleh rasa ketakutan secara kolektif. Dan hal itu sangat efektif buat mereka. Karena manusia pada era itu banyak yang masih ketakutan tentang terjadinya perang lanjutan. Mereka takut akan perang nuklir, takut akan invasi militer, dan takut akan kehancuran akibat perang. Dan ketakutan itulah yang membayangi semua orang di masa itu. Ketakutan itu juga sampai ke Indonesia. Indonesia yang waktu itu baru merdeka banget, juga mendapatkan tekanan untuk memilih keberpihakan. Mau berpihak ke blok barat atau berpihak ke blok timur. Republik Indonesia di bawah pimpinan Soekarno menolak untuk ikut permainan politik global pada saat itu. Soekarno dengan segala visi besar, dengan ketajaman politik dan kobaran nasionalismenya, memahami dengan sangat baik bahwa kemerdekaan yang diraih dengan darah dan juga air mata pada tahun 1945 akan menjadi sia-sia kalau Indonesia masih dijajah oleh kekuatan ekonomi besar lain pada waktu itu. Bagi Soekarno, kemerdekaan sejati itu artinya kemandirian mutlak. Berdiri di atas kaki sendiri atau berdikari, mengatur kekayaan alam sendiri untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, dan menentukan arah politik luar negeri tanpa harus mendengarkan bisikan atau ancaman para elit global ini. Ini yang membuat Soekarno akhirnya dibenci oleh mereka. Soekarno pada saat itu melihat langsung gimana negara-negara di Asia, Afrika, dan juga Amerika Latin yang baru merdeka terjebak dalam penjajahan ekonomi. Mereka merdeka secara hukum, tapi urusan ekonomi, tambang, perbankan, dan perdagangan luar negerinya tetap dikendalikan oleh para elit global itu. Dan Soekarno nggak mau Indonesia mengalami hal yang sama. Lewat konsep berdikari, dia menegaskan bahwa Indonesia harus mandiri dalam bidang ekonomi, berdaulat dalam bidang politik, dan berkepribadian dalam bidang kebudayaan. Dia menolak tunduk pada skema pinjaman luar negeri yang menjerat yang ditawarkan oleh lembaga-lembaga keuangan internasional bentukan dari para elit global itu. Dan sikap itulah yang membuat para elit global itu merasa gelisah. Nah, kita semua kan tahu Sobat Jiwa, bahwa Indonesia itu memiliki wilayah yang sangat luas, kemudian letak geografis yang sangat strategis sebagai jalur perdagangan dunia, dan ini yang paling penting nih, kandungan kekayaan alam yang luar biasa. Mulai dari minyak bumi yang melimpah, cadangan emas raksasa di tanah Papua, sampai nikel dan berbagai mineral strategis lainnya. Semuanya kita punya. Di mata para elit global, kekayaan alam Nusantara ini bukanlah milik rakyat Indonesia. Itu adalah aset global yang harus diamankan, diekstraksi, dan dikendalikan demi kelancaran agenda mereka. Tapi Sobat Jiwa, visi besar Soekarno sebagai sebuah bangsa besar yang benar-benar merdeka, berdaulat penuh atas kekayaan alamnya, dan juga memimpin perlawanan terhadap agenda mereka, itulah yang menjadikannya musuh nomor satu bagi kelompok elit itu. Kisah jatuhnya kekuasaan Soekarno dan juga transisi politik yang terjadi di pertengahan dekade tahun 1960-an bukanlah sekedar drama perebutan kekuasaan biasa. Itu adalah momen penting di mana tangan-tangan kelompok elit ini akhirnya bisa menyentuh tanah Nusantara. Sobat Jiwa, ketika keadaan politik Indonesia sedang bergejolak di tahun 1960-an, sebuah babak baru yang dirancang rapih dan juga terstruktur mulai dijalankan. Penyingkiran Soekarno dari kursi kekuasaan bukan sekedar ketegangan atau konflik ideologi aja. Di balik layar, usaha pergantian kekuasaan tersebut merupakan hasil dari operasi intelijen tingkat tinggi yang melibatkan kekuatan asing secara masif, khususnya Badan Intelijen Pusat Amerika.
yaitu CIA. Berdasarkan berbagai arsip sejarah dan juga dokumen declassified yang kemudian terbuka ke publik, CIA memainkan peran sentral dalam merancang, memfasilitasi, dan juga mendanai operasi intelijen untuk menumbangkan pemerintahan Soekarno. Bagi kelompok elit global, Soekarno dengan paham nasionalismenya yang radikal itu merupakan batu sandungan terbesar yang harus disingkirkan. Melalui operasi tersembunyi, dukungan logistik, dan penggiringan opini publik, jalan dibuka lebar bagi munculnya kepemimpinan baru di bawah Soeharto. Nah, dengan naiknya Soeharto ke kursi kekuasaan, kebijakan strategis Indonesia mengalami perubahan yang radikal. Yang tadinya fokus berdikari, menjadi fokus sebagai sekutu sistem kapitalisme yang dirancang oleh elit global. Pintu gerbang ekonomi Indonesia dibuka seluas-luasnya bagi masuknya modal asing, korporasi multinasional, dan juga lembaga keuangan internasional milik jaringan kelompok elit tadi. Bukti paling nyata dari penjajahan ekonomi itu terjadi di tanah Papua. Melalui kebijakan baru Soeharto, aset-aset strategis dan juga sumber daya vital bumi Nusantara itu mulai berjatuhan ke tangan para elit ini. Secara publik sih, narasi yang dibangun adalah pembangunan nasional dan juga investasi asing untuk memicu pertumbuhan ekonomi. Tapi sebenarnya Sobat Jiwa, justru itulah awal mula masuknya Indonesia ke dalam cengkraman penjajahan ekonomi, di mana kekayaan alam Indonesia dikeruk sehabis-habisnya. Sementara rakyat sekitarnya tetap hidup dalam lingkaran kemiskinan dan juga ketertinggalan. Kepemilikan emas, tembaga, dan juga kekayaan alam strategis lainnya berpindah dari tangan negara kepada para elit global ini. Dan nggak sampai di situ aja. Cengkraman elit global itu juga mulai masuk ke sektor yang paling penting bagi kelangsungan hidup rakyat Indonesia, yaitu pangan dan juga pertanian. Buat kamu yang mungkin belum nonton video Langkah Jiwa tentang penjajahan pangan, kamu juga bisa klik videonya yang ada di link ini. Dan bisa juga cek di kolom deskripsi supaya kamu bisa lebih paham detail tentang penjajahan pangan yang terjadi di Indonesia. Di sektor pangan dan pertanian, elit global mulai melancarkan agendanya lewat program yang dinamakan Revolusi Hijau. Program ini menambah citra Soeharto sebagai bapak pembangunan. Padahal, dampak dari Revolusi Hijau ini adalah pengendalian rantai pasok pangan domestik oleh kelompok elit global ini. Mulai dari bibit, pupuk kimia, pestisida, Indonesia semuanya dibuat ketergantungan. Melalui program ini, elit global berhasil merampas kemandirian pangan kita. Mengubah para petani yang tadinya merdeka atas tanahnya sendiri menjadi hanya sekedar buruh tani yang bergantung pada industri benih dan juga pupuk milik korporasi internasional. Selama dekade 1970 dan 1980-an, rezim Orde Baru adalah boneka yang sangat patuh dan diandalkan oleh para elit global. Tapi memasuki era kekuasaannya di penghujung dekade tahun 1990-an, mulailah para elit global menunjukkan ketidaksukaan dan juga kekecewaan mendalam terhadap Soeharto. Menjelang akhir masa jabatannya, Soeharto dan lingkaran terdekatnya mulai menunjukkan gelagat membangkang terhadap perintah dari lembaga keuangan global. Waktu Indonesia kena krisis ekonomi parah di tahun 1998, nah IMF datang seolah-olah pengen menolong, tapi syaratnya sangat menjerumuskan. Subsidi rakyat harus dicabut dan semua aset negara harus dijual bebas ke asing. Soeharto yang ragu mulai ingin melindungi bisnis keluarga dan juga beberapa proyek nasional. Para elit melihat ini sebagai bentuk dari ketidakpatuhan. Momen krisis moneter inilah yang dimanfaatkan oleh kelompok elit ini untuk menggulingkan kekuasaan Soeharto. Tekanan ekonomi dilancarkan, gejolak mahasiswa disulut, dan krisis kepercayaan diciptakan. Dan kekuasaan Orde Baru akhirnya dirobohkan. Sobat Jiwa, runtuhnya rezim Orde Baru pada tahun 1998 membuka lembaran baru yang luar biasa bagi sejarah Indonesia. Di satu sisi, rakyat Indonesia merasa lega. Kenapa? Karena setelah bertahun-tahun, akhirnya kita mendapatkan hak dan juga kebebasan untuk berpendapat. Tapi di sisi lain, negara Indonesia pada era itu lagi di posisi yang sangat rentan. Kalau misalnya Sobat Jiwa yang belum nonton video Langkah Jiwa tentang bagaimana perjalanan kontrol media di Indonesia, kamu juga bisa klik link ini dan cek linknya yang sudah saya siapkan di kolom deskripsi. Kenapa banyak sekali linknya yang saya siapkan? Supaya Sobat Jiwa semua ngerti dari semuanya itu ada keterhubungannya masing-masing. Oke, lanjut. Bagi para elit global, keruntuhan sebuah kekuasaan bukanlah akhir dari permainan. Tapi justru mereka melihat ini sebagai satu peluang emas.
Disinilah era penjajahan dengan bentuk yang baru itu dimulai. Para elit ini mengubah strategi. Kalau dulu mereka mengendalikan pemimpinnya, sekarang yang mereka lakukan adalah mereka mengendalikan cara berpikir dan juga opini masyarakatnya. Caranya gimana? Lewat eksperimen psikologi massal. Para elit ini mempelajari kondisi mental masyarakat Indonesia yang sedang bingung dan juga rentan setelah krisis ekonomi dan juga kejatuhan Orde Baru. Mereka meneliti gimana cara masyarakat bereaksi terhadap sebuah berita. Kemudian bagaimana rasa cemas bisa dimanfaatkan. Dan terakhir, bagaimana caranya menanamkan cerita-cerita tertentu lewat media massa yang saat itu sedang lagi bebas-bebasnya. Rakyat diajak percaya bahwa kebebasan informasi sepenuhnya adalah milik rakyat, milik kita. Padahal, isu-isu yang diperdebatkan di ruang publik itu sengaja dibuat oleh kelompok elit yang sudah dipelajari celah psikologis masyarakat Indonesia pada waktu itu. Dan seiring berjalannya waktu serta majunya teknologi, teknik manipulasi ini semakin canggih, Sobat Jiwa. Informasi yang serba cepat itu membuat masyarakat kita menjadi lebih gampang digiring opininya dan lebih gampang sekali terpancing amarahnya. Dari sinilah lahir apa yang kita kenal sebagai industri buzzer. Akun-akun palsu, kelompok penyebar kebencian bayaran, sampai pasukan cyber terorganisasi mulai bermunculan demi melayani pesanan politik atau bisnis tertentu. Pendapat umum nggak lagi lahir dari diskusi sehat antar manusia, melainkan diproduksi secara massal lewat transaksi uang, lengkap dengan daftar harga, skenario cerita, dan juga target sasaran untuk merusak reputasi seseorang. Media sosial yang tadinya dibuat untuk mendekatkan sesama manusia, justru berubah menjadi alat pengendali massa yang sangat berbahaya. Algoritma aplikasi sengaja diprogram untuk memecah belah kita ke dalam kelompok-kelompok yang saling bermusuhan, baik itu dari isu suku, agama, politik, sampai ke gosip murahan, itu terus-menerus disebarkan di timeline sosial media kita setiap detik. Tujuannya satu, supaya rakyat Indonesia tidak punya waktu lagi untuk berpikir jernih, merenungkan kebenaran, atau membangun persatuan yang kokoh. Tanpa kita sadari, penjajahan lewat informasi ini sudah membuat kita menyerahkan kemerdekaan diri secara sukarela. Kita merasa bebas sebebas-bebasnya karena bisa menulis apa aja di kolom komentar. Padahal sebenarnya Sobat Jiwa, apa yang kita bela, apa yang kita ketik, dan siapa yang kita benci, sebenarnya sudah diatur rapih oleh skenario tersembunyi yang sengaja dibuat untuk melumpuhkan kesadaran bangsa kita. Sobat Jiwa, hari ini kita menyaksikan hasil yang menyedihkan. Dampak dari pola kontrol yang panjang dari para elit global ini. Masyarakat kita berubah menjadi kumpulan manusia yang reaktif, yang gampang tersulut emosi oleh isu-isu yang gak jelas, dan juga jadi korban empuk dari pengalihan isu. Kita sibuk bertengkar atas nama perbedaan, terseret atas tren sosial media, dan lupa melihat siapa yang benar-benar diuntungkan dari semua perpecahan itu. Dan pola ini menunjukkan betapa rendahnya tingkat kesadaran kita, di mana jiwa manusia sudah dikosongkan dan digantikan oleh narasi-narasi yang sengaja diprogram untuk melumpuhkan kesadaran kita sebagai manusia. Tapi Sobat Jiwa, melawan sistem kontrol ini gak bisa dilakukan dengan cara ikut marah-marah atau terjebak dalam keputusasaan. Perlawanan sejati bisa kita lakukan dengan memulai untuk meningkatkan kesadaran diri. Buat Sobat Jiwa yang belum nonton konten spesial dari Langkah Jiwa tentang membebaskan diri dari sistem kontrol ini, nah kamu juga bisa cek videonya ya. Linknya juga sudah saya taruh di link deskripsi di bawah. Nah Sobat Jiwa, di kesempatan ini saya pengen mengajak kita semua untuk sama-sama bertumbuh, sama-sama sadar, dan saling membangun hubungan yang tulus dengan lingkungan sekitar di dunia nyata. Karena menjadi bersatu dan kuat adalah salah satu cara untuk melepaskan diri dari kontrol kelompok elit ini. Karena mereka nggak akan pernah bisa menguasai manusia yang benar-benar sadar dan benar-benar hidup secara utuh jiwanya. Sampai jumpa di Langkah Jiwa berikutnya.